Beda. Oh, aku pikir dari tadi itu curugnya. Iya, maka dari itu kami heran. Kenapa curug bisa tiba-tiba airnya berhenti seperti itu loh? Bukan, yang jelas nanti ada kubangan. Di alam jenengan, di alam saya. Di alam saya. Oh, itu berarti Jika apa? kalian bisa melihat maksudnya. Oh, berarti di alam jenengan. Iya. Kalau manusia biasa, dia susah untuk melihatnya. Iya. Tapi kenapa kalian bisa melihat saya? Berarti kalian juga sedikit banyaknya memiliki kelebihan. Enggak, cuma merasakan aja gitu. Ditarik gitu. Jangankan melihat jenengan, melihat apa yang ada di perut jenengan itu kami bisa Lebih-lebih kan. nyata. Nah, ini langsung saja ketemu yang tutur apa? Ya silakan. Paru-paru. Yang penting Orang tak jaga on. kesopanan. Seperti itu. Iya. Ada paru-paru, usus, lambung, hati itu saya bisa melihat kan? Apa maksudnya? Yang terima kasih yang makasin. Bisa dipasukan air intip. Oh, biar nggak stres. Ya tergantung niatnya untuk apa. Kan nantinya saya niatnya mau cemplungin aja. Silakan. Ya, terima kasih. Atau nunggu sangat iki Mas. Makasin. Punten sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit informasi yang sudah kita dapatkan teman-teman. Betul. Bahwasanya memang ada air intip Blembeng di Tempat sini. Romulik ini ya teman-teman ya. Kalau dari cerita yang diceritakan oleh Sohibul Wilayah, air intip Blembeng itu adalah air sebagai petanda jika ada sebuah musibah yang akan datang. Itu salah satu kelebihan air tersebut. 2 hari atau 3 hari sebelum musibah itu akan datang, tiba-tiba air itu akan mengering. Dan sang penjaga, Eyang Tutur, itu akan menyerukan suara terhadap warga yang di sekitar sini. Saya rasa di sini nggak ada warga dalam bentuk manusia soalnya. Iya, macam warga. Yang dimaksud itu warga mungkin warga bangsa itu mungkin, Ya, Mas. bangsa Kuib ya teman-teman, agar menghindar, agar tidak terkena imbas dari bencana tersebut. Ini luar biasa. Apakah memang itu ada di dunia? Ya, itu buktinya ada. Tapi ada kayaknya. Yo, mana? Biasanya ada itu karena ada Mas. Sama Jadi sekali. lewatnya sini aja berarti ya, Mas ya. Enggak usah Dik, kita putar balik aja. Tunggu tak kira lewat di sana loh. Buang-buang. Gue kamera dibuang. Gue di papak tiba-tiba kok. Alah, Assalamualaikum. budul ki wis entrek ki kepitek. Salah. Ada apa ini? Benar ini Eyang Tutur? Iya. Saya Tutur. Kenapa kalian memanggil-manggil nama saya terus? Itu tadi di sana saya sudah tanya. Untuk menuju ke tempatnya Eyang Tutur, ditunjukkan ke sini. Kalian ingin bertemu dengan saya. Betul ya. Tadi sempat ketemu yang magasin apa ya? Ada apa? Kalian mencari-cari saya. Kelihatannya saya tidak mengenal kalian. Dan saya baru melihat wajah-wajah kalian. Nah, maka dari itu perkenalkan. Jadi saya kenalan dengan Eyang Tutur. Nama saya Ganang. Saya dari Randegan Wangun Banyumas. Ya, Oh, Sing ebeke desa ana papat. ya yang banyak kebudayaan kuda lumping termasuk punya dia. Mulia budaya. Namamu? Oh, nama saya Ade yang. ada. Ini kenalkan. Iya sama Randegan bisa dengan tahu lurah Randegan. Ya saya warganya. Kamu lurahnya. Warganya, ini warganya. Saya itu tariku. Dari Citepus. Ciarus. Tahu? Ya saya mendengar tempat itu. Cintamu tak diurus. Ini kan. Saya masih bingung. Sebenarnya ada urusan dan kepentingan apa saya didatangi manusia. Apalagi kelihatannya kalian masih muda-muda. Alhamdulillah. Jadi langsung saja ya yang tutur ya. Saya jauh-jauh dari Wangun menuju ke sini itu sebenarnya tujuan saya satu. Apakah benar di sini memang ada air yang bernama Intip Blembeng?
Ini Blembeng. Oh, air inti Blembeng. Ya. Iya ada. Saya yang menjaga tempat itu. Nah, jika memang diperbolehkan, saya akan meminta sedikit air inti Blembeng untuk kepentingan kami intinya. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa mengerti mengenai air inti Blembeng di tempat ini? Sedangkan setahu saya, manusia-manusia di sini ataupun di desa bawah ini juga jarang yang mengetahui mengenai air inti Blembeng itu. Intinya saya juga mendapatkan informasi dari eyang saya yang masih seperti dari bangsa Jinian. Oh, kalian hebat ya, masih muda, sudah memiliki kelebihan seperti ini. Alhamdulillah. Amin. Pas-pasan itu betul. Sebenarnya air inti Blembeng itu air apa yang betul? Ya, air inti Blembeng, ya layaknya air. Itu hanya sebuah air yang memang dimanfaatkan di bangsa kami di daerah sini sebagai kehidupan yang nyaman, kehidupan yang berkah, kehidupan yang aman dan selamat. Maksudnya aman, selamat itu apa ya? Kami semua para warga mempercayai selagi air itu masih keluar dari inti bumi ataupun air itu masih ada, maka di tempat ini itu adalah sebagai simbol bukti kemakmuran, sebagai simbol bukti keselamatan, dan juga sebagai bukti simbol kelimpahan di tempat ini. Oh. Ya memang benar sih. Air kan artinya kehidupan ya. Nah, itu air sudah sejak lama apa di sini ada ya? Oh, air itu sangatlah lama di tempat ini. Saya ini ditugaskan oleh kakek buyut saya untuk menjaga menggantikan tempat ini. Oh iya. Berarti ini air memang sudah turun temurun ya yang. Sebenarnya saya juga dulu pernah diceritakan oleh kakek buyut saya. Namun kebenarannya belum diketahui apakah itu hanya cerita yang diceritakan oleh kakek buyut saya ataupun memang itu memang kejadiannya seperti itu sehingga adanya air itu di tempat ini. Ceritanya seperti apa itu ya? Jadi seperti ini manusia. Dahulu itu ada seorang anak. Anak itu anak perempuan. Anak perempuan. Ya, dia dibuang di tempat ini. Lalu dirawat oleh seorang kakek-kakek tua. Yang dimana kakek-kakek itu serba kekurangan. Ya, dengan kehidupan yang kurang, kakek itu dan anak putrinya itu selalu dicemooh, selalu dihina, bahkan hampir saja diusir dari tempat ini. Dipandang sebelah mata. Kakek itu bekerja keras untuk menghidupi putrinya itu. Dia bekerja mengangkat barang, dia bekerja Kasar lah ya. kasar dengan penghasilan yang mungkin tidak seberapa untuk menghidupi putrinya. Tapi putrinya itu memiliki hati yang sangat baik, hati yang sangat bersih. Di mana setelah putri itu beranjak dewasa, putri itu pergi berkelana untuk belajar yang diperintahkan oleh kakeknya secara langsung. Lalu putrinya benar-benar pergi dengan kesedihan yang mendalam. Setelah sekian tahun berlalu, putri itu kembali lagi ke tempat ini dengan kondisi yang sudah berbeda. Yang diceritakan putri itu sebagai ahlinya para tabib di dunia. Lalu putri itu membangun tempat ini untuk membersihkan dan membuktikan bahwasanya ini loh anak yang dulu kalian hina,
keluarga yang dulu kalian caci bisa membangun desa ini menjadi kemakmuran yang begitu untuk para warganya. Nah, kaitannya dengan air ini, Nah, lalu putri itu membangunkan sebuah sumur yang dimana jika nanti saya mati, sumur ini akan dijadikan sebagai sumber mata kehidupan di tempat ini. Nah, dengan adanya cerita itu, para warga di desa ini dahulu benar-benar mempercayai akan hal itu. Dengan terbukti, jika akan terjadi suatu bencana di daerah sini, maka dengan ditandai bahwasanya air itu mengering, tidak ada satu tetes pun air yang keluar, maka akan terjadi sesuatu hal yang besar di daerah sini. tapi dengan jarak tertentu ya. Benar Waktu. sekali. Misalkan jika bencana yang begitu amat besarnya itu bisa sampai 7 hari. Jika bencana itu tidak terlalu besar, bisa sampai 3 hari. Dan juga jika bencana itu hanya sedang, itu hanya cuma 1 hari. Nanti setelah bencana selesai, air itu akan Anehnya di situ manusia. Setelah bencananya semua berakhir, semua kembali kehidupan yang setia kala, maka air itu akan keluar kembali secara utuh. luar biasa. Nah, dengan adanya kejanggalan dan kejadian itu, para warga seluruh di tanah ini itu mempercayai air itu memang benar-benar sebagai kehidupan yang diwariskan oleh leluhur desa ini untuk kemakmuran para warganya. Luar biasa. Itu namanya mungkin yang dinamakan karomah ya. Benar, Mas. Berangkat dari itu Ya itu makhluk. Putrinya sih. Makanya menyimak. Saya menyimak putrinya itu pergi berkelana. Berkelana. Dan pulang itu sudah tua. Sebenarnya tujuan kalian untuk mengenai air itu untuk apa? seperti ini yang tutun. Saya sebenarnya sedang mendapatkan sebuah masalah, di mana masalah